Presbiter bertugas mengucapkan selamat bersekutu kembali bersama-sama dan selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Tuhan Yesus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Helen Luhlima Hukom. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 2. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tabiskan ibadah kita pada hari Minggu ini dalam suatu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Demikianlah nas pembimbing. Saudara-saudara, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau meredam hasratmu, besar kuasanya darah Tuhan. Datang segera kau dibasuh bersih, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan
dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta bahagia hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan suara-Mu. Topanglah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat sungguh-sungguh memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Sehingga dalam pertolongan-Mu lah Tuhan, maka kami juga dapat melakukan segala kehendak Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kami. Berkaryalah atas kami sepanjang pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Joel 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yang menyatakan firman Tuhan yang datang kepada Joel bin Pituel, tulang belakang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka
kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Berataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arangku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga cabang-cabangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berkelilitkan kain gabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan bergabunglah para iman, yakin pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah bergabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis, para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen lada. Pohon anggur sudah kering, dan pohon arang sudah merana. Pohon delima juga pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kekeringan dan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Saya sangat berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan baik. Dan pada minggu hari ini, kita diperhadapkan pada bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama tadi, kitab Yoel, pada pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jemaat Tuhan, dalam perikop ini, kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 adalah merupakan suatu penggambaran tentang keadaan Israel pada masa itu di mana Yoel hidup. Sebagaimana judulnya, terjadilah tulah belalang. Belalang ini adalah binatang yang sebenarnya kecil dibandingkan dengan hama-hama yang lainnya seperti tikus, ular. Tetapi belalang ini menjadi hama yang sangat mematikan. Bila datang menyerbu secara bersama-sama dan jumlahnya
bisa ribuan, bahkan jutaan. Dan belalang ini menjadi masalah di Timur Tengah selama berabad-abad, juga di zaman modern ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena belalang itu adalah hama yang memakan apa saja. Dia dapat menyikat habis tebu misalnya ya, tanaman tebu, atau padi-padian, atau juga kacang-kacangan, buah-buahan. Mereka sikat habis bila mereka menyerbu bersama-sama, sehingga dipastikan petani-petani akan gagal panen. Dan yang lebih mengerikan adalah bahwa belalang ini kemudian meninggalkan racun pada sisa-sisa tumbuhan yang tidak termakan, yang mengakibatkan kesehatan pada manusia. Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi, tulah belalang menjadi malapetaka nasional yang terjadi pada waktu itu. Kita perhatikan pada ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12 tadi dalam bacaan kita, bahwa apa yang terjadi pada waktu itu, tulah belalang memakan habis segalanya, baik itu daun, buah, batang pohon, ataupun akar. Sehingga inilah yang kemudian mematikan perekonomian umat Tuhan pada waktu itu. Semuanya telah hancur. Nah, jemaat Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada masa lalu itu adalah merupakan sebuah penghukuman. Jelas Alkitab telah menuliskannya demikian. Pada judulnya diberikan judul perikop ini, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Malapetaka nasional yang terjadi pada waktu itu sehingga mengakibatkan kekeringan, kelaparan, dan bencana-bencana alam juga terjadi, adalah hukuman Allah atas kemerosotan rohani dan moral umat Israel pada waktu itu. Allah mengizinkan semuanya itu terjadi agar umat pada waktu itu menyadari akan segala kesalahan mereka. Nah, saudara-saudara, sebenarnya pesan apa yang penting dari bacaan ini bagi kita juga sebagai umat Tuhan masa kini? Bahwa apa yang diizinkan oleh Allah membuktikan Tuhan menghadirkan segala sesuatunya itu untuk mendatangkan pertobatan yang sejati bagi umat Allah. Dia ingin menghadirkan penebusan bagi umatnya. Artinya di balik penghukuman kepada umat Tuhan pada waktu itu, akan tiba masanya penebusan dan pemulihan bagi umatnya. Ada 4 hal yang penting yang dapat kita dapatkan dari pesan firman Tuhan pada hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Gambaran hama belalang yang menyikat habis buah, daun, batang, akar. Itu adalah gambaran tentang godaan duniawi yang seringkali menggerogoti kehidupan kita, dan kita diingatkan sekali lagi. Tulah belalang adalah hal yang harus kita hindarkan dalam kehidupan ini. Karena yang pertama, bahwa ketika kita diperhadapkan oleh dosa, kenikmatan hidup, godaan-godaan duniawi, yang pertama, sebagaimana hama belalang memakan daun, maka bisa saja kita kehilangan roh yang membuat kita tidak mau lagi taat dan juga bertekun kepada Tuhan. Itu hal yang pertama yang harus kita waspadai dalam menghadapi serangan-serangan dari iblis dan setan. Dia bisa menggerogoti roh yang ada di dalam diri kita, sehingga kita kehilangan ketaatan kita kepada Tuhan.
kita tidak lagi bertekun di dalam doa. Yang kedua, kehidupan dunia ini, godaan-godaan yang ada di dalam dunia ini, membuat kita kehilangan kasih. Hama belalang itu memakan buah-buah yang sebenarnya siap dipanen oleh sang pemilik. Artinya hal yang kedua ini, kita harus waspadai. Kadangkala serangan iblis atau setan itu membuat kita kehilangan kasih dalam kehidupan ini. Kita telah meninggalkan kasih mula-mula, baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Terjadi kekerasan di mana-mana. Timbulnya iri, dengki, dendam di antara sesama manusia yang membuat kehidupan dunia ini tidak lagi menjadi damai. Ada peperangan di sana, ada kejahatan di sana. Kita telah kehilangan kasih. Dan ini yang harus kita waspadai. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kadangkala karena godaan di dalam kehidupan ini, serangan iblis, serangan setan, membuat kita kehilangan gairah untuk beribadah, untuk bersekutu. Hama belalang itu juga memakan habis batang pohon, sehingga akhirnya tumbuhan itu pun tidak dapat lagi berdiri kokoh. Godaan duniawi membuat kita enggan untuk bersekutu lagi, malas untuk beribadah, lebih asik dengan kenikmatan duniawi ini. Kita tetap terus terfokus pada apa yang ingin kita kejar di dalam dunia ini, sehingga lupa membuat kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi beribadah, kita tidak mau lagi mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan karena godaan-godaan ini. Dan saudara-saudara, hal yang terakhir, godaan-godaan iblis dan setan, kenikmatan dunia ini membuat kita kehilangan akar iman kita. Gambaran hama belalang itu juga memakan habis bukan hanya daun, bukan hanya pohon, bukan hanya buah, tetapi juga akar, semua disikat habis. Karena itu kita perlu waspada dalam serangan-serangan setan ini. Bisa membuat kita kehilangan iman kita. Kenikmatan dunia bisa menggerogoti akar iman kita yang sebenarnya sudah mulai kuat, menancap, menjadi kendur kembali, dan akhirnya tercabut. Akibat yang terjadi, saudara-saudara, karena keempat hal ini membuat kita, hidup kita tandus, hidup kita gersang, hidup kita hancur. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur pada hari Minggu ini kita kembali lagi melihat konteks Yoel tentang gambaran kehancuran Israel oleh karena kesalahan mereka sendiri yang telah meninggalkan Allah, yang tidak mau terus memelihara iman mereka kepada Allah. Bahkan mereka terjerumus di dalam dunia yang ada di sekitar mereka. Mari kita belajar dari kehidupan umat Israel pada masa lalu, demikian juga bagi kita saat ini. Bahwa apa yang kita alami ini, saudara-saudara, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada dunia ini. Pandemi yang kita alami ini bukan sekali ini saja terjadi. Beberapa abad yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu juga terjadi. Tetapi kita bisa melihat bahwa semuanya itu kemudian akan berakhir dan digantikan dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Dalam peradaban yang lebih baik lagi. Kita percaya bahwa semua ini Tuhan hadirkan, Tuhan izinkan untuk membuat kita pulih kembali. Menghidupi kehidupan yang baru kembali. Ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa setelah ini kita akan menjalani kehidupan new normal.
Kehidupan yang sama sekali berbeda, sama sekali baru. Tapi kita harus siap dengan semuanya itu. Tapi yang paling penting adalah mari kita terus memperbarui kehidupan kita menjadi umat Tuhan yang lebih baik. Mari kita datang merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Kita bertobat dan menjalani kehidupan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita kembali dikuatkan dan diingatkan. Kalau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Gereja bagai baturan di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat, marilah kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan sikap yang sempurna, masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu ada di hadapan-Mu, menaikkan pujian doa, dan kami juga telah menerima bagian dari firman Tuhan yang menguatkan kami.
Di dalam doa syafaat ini kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan selama sepekan lamanya dalam kehidupan kami. Kami semua ada dalam keadaan baik hingga pada saat ini. Kami menaikkan permohonan kami ya Tuhan. Lanjutkanlah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, yang senantiasa memberikan apa yang terbaik bagi kami semua sebagai anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Topanglah kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan masih percayakan kepada kami semua. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, hikmat dalam menjalankan hari-hari kami selama sepekan lamanya yang ada di hadapan kami. Pada kesempatan ini kami juga membawa permohonan doa kami bagi semua jemaat Tuhan yang saat ini kami dengar sedang sakit. Topanglah mereka ya Bapa, agar mereka boleh diberikan kesabaran dalam menantikan proses penyembuhan mereka, pemulihan mereka, sampai pada saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah mereka sendiri. Pada kesempatan ini, kami juga menaikkan doa bagi mereka yang berduka cita oleh karena kehilangan anggota keluarga mereka. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Amin Wirinusa yang pada beberapa hari yang lalu Tuhan telah panggil istri, ibu, nenek, anak, saudari ke dalam kemuliaan-Mu di sorga dan telah dimakamkan. Kiranya Tuhan tetap memegang erat kehidupan mereka saat ini yang dilanda duka. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang lainnya. Tidak mudah untuk menjalani masa duka ini, tapi kami percaya Tuhan Allah adalah Allah yang sungguh baik, yang merahmati kami, sehingga walaupun dalam keadaan apapun, kami tetap diberikan kekuatan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kesempatan pada saat ini juga kami menaikkan permohonan kami ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ditambahkan usianya selama sepekan lamanya. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang merayakan kehidupan dalam pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan. Dan semua berkat-berkat Tuhan yang diterima, biarlah itu boleh tetap terus disyukuri sebagai anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga apa yang baik yang telah Tuhan berikan itu sudah sebaiknya kami kembalikan sebagai ucapan syukur, persembahan diri kami seutuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini juga kami menaikkan doa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan masih dalam pelayanan walaupun hanya sebatas media online. Oleh karena kami taat kepada pemerintah untuk mencegah penularan, penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan berkati pelayanan-pelayanan gereja ataupun media-media yang lainnya yang terus memberikan dukungan kepada umat Tuhan di masa pandemi seperti ini, agar mereka tetap bersemangat untuk menjangkau umat Tuhan walaupun sebatas media online, sehingga pelayanan yang diberikan sungguh menguatkan dan menghiburkan seluruh umat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini kami membawakan juga doa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang walaupun melayani dari rumah saja, mereka tetap menjalankan segala tugas pelayanan ini dengan sukacita. Berkati semua presbiter, berkati komisi musik gereja
yang setia melayani. Demikian juga karyawan, pegawai, kantor majelis jemaat, koster, dan semua yang turut melibatkan diri dalam pekerjaan untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pendeta yang senantiasa menyambut tugas panggilan sebagai pelayan firman. Kiranya Tuhan juga memberkati para pelayan-pelayan Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Freddy Sihombing dan keluarga, Nona Pendeta Leoni Prameswari, dan seluruh warga jemaat yang ada di Pos Pelkes Pelita Tempilang. Tuhan berkati mereka semua. Demikian kami juga sebagai anak-anak-Mu Tuhan dalam keluarga besar GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini juga kami membawakan di dalam doa. Tidak henti-hentinya kami doakan bagi pemerintah bangsa kami. Tuhan, tolonglah pemerintah yang memerintah saat ini, dari mulai pemerintahan yang ada di pusat maupun sampai ke pelosok-pelosok, agar mereka tetap diberikan hikmat Tuhan untuk dapat melayani seluruh masyarakat. Terkhusus juga bagi kami yang ada di kota Pangkal Pinang ini, kiranya Tuhan memberkati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan semua jajarannya. Demikian juga untuk Bapak Gubernur wilayah Bangka Belitung. Kiranya Tuhan juga memberkati, agar kiranya dalam hikmat Tuhan, mereka dapat memimpin masyarakat untuk dapat waspada dan menjaga keamanan dari kota ini Tuhan, sehingga kami dapat terhindar dari penyebaran wabah yang mematikan ini. Kota kami tetap aman, dan kota kami boleh juga tetap dibantu di dalam hal pertumbuhan ekonominya, sehingga rakyat dapat kembali bangkit dari keterpurukan untuk kembali menyejahterakan kota ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi para tenaga medis, tenaga kesehatan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati mereka, pelayanan mereka, pengabdian mereka. Biarlah mereka boleh tetap terus menjalankan tugas ini dengan semangat dan tanpa henti-hentinya dapat melayani seluruh pasien, baik yang telah terinfeksi oleh virus ini maupun oleh sakit penyakit yang lainnya. Lindungi mereka juga Tuhan agar mereka tidak tertular, sehingga dapat terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa sebagaimana firman Tuhan hari ini, Tuhan sedang berkarya untuk memulihkan kami. Ajarkan kami untuk selalu mengevaluasi seluruh kehidupan kami agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami umat Muslim yang sedang merayakan perayaan agama mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka, agar mereka juga dapat diberikan hikmat untuk menjalankan apa yang telah diaturkan oleh pemerintah, dan mereka boleh tetap dapat disiplin, tertib, dan juga dapat mengikuti segala aturan protokol kesehatan demi keamanan, terutama juga di tengah-tengah kota ini. Berkati mereka Tuhan, saudara-saudara kami ini dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami akhirnya menyerahkan kehidupan kami selama sepekan lamanya ke depan. Tuhan jaga dan pelihara kami. Demikian juga dalam sepanjang hari ini, dalam kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, ucaplah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab setiap hari Dia telah mengerjakan pembebasan atas kita. Berilah dari hati yang bersuka cita, bawalah dengan tangan yang rela, sebab Allah, Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a, yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 295, baitnya yang pertama dan kedua. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku ubah nada indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam hai jiwa, dan kau ragaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab ini, kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami yang hina, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah,
kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan padamu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 24 Mei 2020, hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. 1. Sesuai imbauan pemerintah tentang COVID-19, maka A. Ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing. B. Menerapkan hidup sehat dan bersih. C. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. D. Menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga, Ibu Esther Lingsen, atau istri dari Bapak Amin Werinusa, pada hari Rabu 20 Mei 2020 dalam usia 50 tahun dan telah dimakamkan di Payung. Majelis jemaat dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah daftar warga jemaat kita yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun perkawinan dalam 1 minggu ke depan. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Empat, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat dalam 1 minggu ke depan. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk kembali dalam kehidupan kita masing-masing dan bersiap untuk menerima berkat Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita memuliakan akan nama Tuhan. Memimpinku
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.